Jadi beberapa tahun yang lalu saya ke sowan Gusmus, lalu Gusmus menyampaikan gini, aku bongkar-bongkar barang-barang, dan aku menemukan suratnya bapakmu, gitu. Wah, saya boleh baca enggak? Harta karun. Iya, harta karun kan. Saya minta nggak boleh. Jadi tapi saya boleh baca gitu. Nah di situ itu menarik sekali. Jadi suratnya itu ditulis oleh Gus Dur waktu di Belanda, lagi Ramadan, gitu. Beliau bercerita, bekerja di galangan kapal kan, bekerja di galangan kapal, nyapu kapal, ngepel. Lalu teman-temannya nanya, kok nggak makan gitu? Kamu nggak punya uang ya? Gitu. Oh enggak, ini kan Ramadan saya puasa. Hah? Bilang aja kalau kamu nggak punya uang nggak apa-apa kita beliin makan gitu. Enggak, ini tuh Ramadan gitu. Kalau Ramadan orang Islam itu puasa gitu. Terus mereka mengasihani gitu. Wah berat banget sih jadi orang Islam gitu ya. Tapi nah Gus Dur bercerita itu gitu kepada Gusmus bahwa ternyata menjadi minoritas itu ini my word ya, kata-kata saya menginterpretasikan. Tidak mudah dipahami oleh mayoritas gitu intinya. Saya rasa itu salah satu momen yang membuat beliau kemudian punya empati besar kepada kelompok-kelompok minoritas ya di situ. Lalu setelah itu beliau cerita baca sebuah novel. Saya lupa siapa pengarangnya. Di situ ceritanya adalah tentang seorang rabai Yahudi, ya pendeta Yahudi yang sangat ahli pidato, ahli ceramah, lalu punya anak yang sangat pintar dan anak ini terus bertanya tentang Tuhan dan iman gitu. Akhirnya si pendeta Yahudi ini diem, nggak mau bicara sama anaknya sama sekali. Si anak ini tumbuh jadi mempertanyakan gitu, kenapa bapakku kok kayak gitu ya sama aku gitu. Dia kepada umatnya hangat, tapi kok kepada aku kayak berjarak, nggak mau bicara gitu. Tapi anak ini terus mencari Tuhan dengan caranya lah gitu ya. Nah, Gus Dur kemudian menuliskan di situ. Dia bilang begini, Gus Dur menuliskan begini, Dekmus, kan manggilnya Dekmus ya. Dekmus, saya seperti melihat para kiai-kiai itu memperlakukan anak-anaknya. Saya memang dibesarkan oleh Mbah Bisri, Mbah bukan Bapak. Tapi saya melihat itu di banyak kiai. Apakah Dekmus juga mengalami ini? Gitu. Dan waktu itu Gusmus menyampaikan begini, surat ini yang membuat aku menjaga hubunganku dengan anak-anakku. Mengingatkan bahwa sebagai aku kiai, bapaknya orang banyak, tapi aku juga bapaknya anak-anakku gitu. Itu waktu itu Gusmus cerita begitu ke saya. Nah, pas baca surat itu saya juga mikir, ya kiai-kiai rata-rata itu memang nggak terlalu hangat gitu kepada putra-putrinya. Iya gitu. Lebih mewariskan wisdomnya, bukan mewariskan hubungan emosional yang dalam tanda kutip menye-menye gitu. Betul. Iya, tidak mau menye-menye lah. Tidak mau menye-menye. Saya pikir itu tidak hanya khas kiai ya, tapi bapak-bapak zaman Jawa. itu. Bapak-bapak Jawa di zaman itu ya. Iya. Saya tidak tahu ada pendidikan apa yang mereka dapat, karena di luar kiai pun saya banyak sekali menemukan gitu ya. berjarak ya dengan anaknya.